Oke, shalom saudara-saudara. Shalom. Nah, karena di bulan ini kita masih berada di bulan Agustus, nah kita masih sama-sama mau belajar lebih lagi tentang yang namanya melayani. Sebelum kita belajar lebih lagi, saya mau mengajak setiap saudara-saudara untuk kita sama-sama baca ayatnya di Markus 10 ayat yang ke-45. Kita baca dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Kalian harus mengikuti teladanku, karena aku yang adalah sang manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang-orang lain, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupku sebagai korban untuk menebus banyak orang dari dosa-dosa mereka. Nah, di ayat ini dibilang bahwa Tuhan datang ke dunia bukan untuk turun sebagai seorang raja, untuk dihormati, untuk dilayani, tapi dia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang manusia untuk melayani. Jadi dan di ayat ini dibilang bahwa awalnya kalian harus mengikuti teladanku. Kata harus di sini bukan berbicara sebuah pilihan. Boleh iya, boleh enggak. Tapi kata harus mencerminkan bahwa ini adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan bersama-sama. Amin. Kenapa sih kita harus melayani? Kenapa sih kita harus pelayanan? Kenapa kita melayani? Karena hidup kita ketika Tuhan datang ke dunia menebus kita dengan hidupnya, hidup kita harusnya bukan miliknya kita lagi. Hidup kita bukannya semau-maunya kita lagi, apa yang kita mau lakukan dalam dunia ini, tapi kita mau hidup kita ini ya miliknya Tuhan. Kita sama-sama mau baca di ayatnya di 2 Korintus. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangannya Tuhan. Jadi bukan lagi tentang kemauan kita, ambisi kita, tapi apa yang menjadi kemauannya Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika berbicara soal melayani, di ayat yang pertama bilang bahwa Tuhan datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia akan selalu menjadi jemaat. Tapi kita percaya bahwa ketika kita menjadi jemaat, kita semakin bertumbuh untuk melayani bersama-sama. Ketika kita terus mindset kita adalah fokusnya untuk dilayani, kita akan terus menuntut bahwa orang lain harus melayani saya. Akan terus fokusnya kepada diri kita sendiri. Akan terus fokusnya bahwa, ketika orang lain ngelakuin salah, ketika orang lain mungkin gak melakukan sesuatu kepada diri kita sendiri, sesuai dengan kemauan kita, atau gak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita akan bilang, dia pelayanannya kurang, dia pelayanannya kurang ini. Kita akan menuntut terus-menerus orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang baik sama kita. Tapi kalau fokus kita melayani, kalau mindset kita berubah menjadi yang tadinya dilayani dan menjadi melayani, kita akan fokusnya untuk melayani orang lain. Kita fokusnya bukan lagi tentang diri kita sendiri, tapi fokusnya apa yang kita bisa kasih untuk orang lain, apa yang kita bisa lakukan untuk melayani orang lain. Sama seperti dalam sebuah keluarga, ketika dalam sebuah keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Kalau misalkan seluruh isi anggota keluarga maunya semua dilayani, lalu siapa yang akan melayani dalam sebuah keluarga? Dan akan sangat melelahkan dalam sebuah keluarga kalau misalkan ayah menuntut kepada seorang ibu bahwa kamu harus lakuin A, B, C, D, dan anak menuntut kepada orang tua harus melakukan banyak hal A, B, C, D, dan lain sebagainya. Tapi aku mau bilang bahwa ketika kita hidup dalam sebuah keluarga yang semua mindsetnya adalah untuk dilayani, maka akan sangat melelahkan dan merasa bahwa kita dilayani, ketika kita dilayani akan semua jadinya menuntut satu sama lain. Akan sangat gak enak rasanya ketika dalam sebuah keluarga yang semua saling menuntut. Tapi dalam sebuah keluarga kita tahu bahwa kita sama-sama saling melayani. Ayah melayani ibu, ibu melayani ayah, orang tua melayani anaknya, dan anak juga melayani orang tua. Melayani ini bukan bicara soal layak atau enggak. Banyak orang berpikir bahwa melayani itu saya harus skillful banget, saya harus jago nyanyi, saya harus jago main musik, saya harus bisa segala hal. Saya mau bilang bahwa skill memang mungkin dibutuhkan. Tapi yang pertama untuk kita sama-sama tahu bahwa melayani ini adalah hati kita. Apakah kita mau, apakah kita menjawab setiap perintahnya Tuhan, apakah kita mau menjawab panggilannya Tuhan dalam kehidupan kita atau enggak. Tuhan enggak manggil setiap orang untuk melayani mereka yang udah siap. Tapi Tuhan persiapkan setiap orang-orang yang Dia panggil. Dan pertanyaan berikutnya adalah, di mana saya harus melayani Tuhan? Saya harus melayani di mana? Melayani di gereja, di rumah ini,
di House of Prayer ini kita melayani bersama-sama, amin. Ketika kita bilang bahwa melayani di gereja, banyak orang bilang bahwa melayani di luar juga bisa. Betul, memang melayani di luar juga. Setiap para pelayan Tuhan pun di tempat ini, saya percaya bahwa mereka bukan hanya pelayanan di hari Minggu, tapi ketika mereka di keluarga, ketika mereka di kantor, di tempat kerja, di tempat usaha, mereka juga melayani dengan beragam macam pelayanan. Tapi saya mau bilang bahwa seringkali orang-orang memutarbalikkan kata-kata ini bahwa oh ya udahlah, melayani cukup di luar aja, melayani nggak usah di gereja. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita melayani di gereja, fokus kita bukan untuk menyelesaikan tugas ibadah hari Mingguan, tapi fokus gereja ini, fokus para pemimpin setiap di tempat ini, kenapa mau untuk rindu untuk setiap kita melayani, karena mereka mau membentuk setiap karakter kita. Lewat dari setiap pelayanan, karakter kita dibentuk lebih lagi. Saya percaya bahwa ketika kita melayani di gereja, bahwa ketika sekalipun ada rasanya nggak enak, sekalipun rasanya kita kesel sama orang, sekalipun mungkin hati kita lagi nggak enak, kita ada masalah atau apapun, tapi kita belajar untuk tetap terus taat. Kita dididik, kita ditegur, dan itulah yang membuat karakter kita semakin tajam di dalam Tuhan. Ketika kita melayani, cuma orang-orang yang berpikir bahwa melayani cukup di luar. Ketika orang-orang yang punya mindset bahwa melayani cukup di luar, saya mau bilang bahwa orang-orang yang punya mindset seperti itu adalah orang-orang yang akan melayani cuma sekedar apa yang mereka mau aja. Mereka akan cuma sekedar melayani apa yang menurut mereka menyenangkan hatinya mereka. Padahal tujuan sesungguhnya kita melayani adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ketika kita melayani di luar, mungkin kita hanya akan melayani orang-orang yang menyenangkan hatinya kita. Ketika kita kesel sama orang lain, mungkin kita nggak akan mau melayani orang lain. Dan mungkin ketika kita punya motivasi-motivasi tersendiri, motivasi-motivasi terselubung di luar itu, akhirnya motivasi pelayanan kita mulai berubah. Akhirnya yang harusnya menyenangkan hati Tuhan, akhirnya menyenangkan diri kita sendiri. Akhirnya untuk kepentingan kita sendiri. Yang seharusnya melayani tujuan kita melayani adalah untuk kepentingannya Tuhan. Dan saya merupakan salah satu orang yang sangat merasa bahwa keputusan saya yang mungkin dalam kehidupan ini banyak banget keputusan yang kita ambil. Yang baik tentunya. Tapi satu hal yang saya syukurin, keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam kehidupan saya adalah ketika saya memutuskan untuk pelayanan. Karena saya tahu bahwa ketika saya melayani, bukan untuk keuntungan gereja ini, bukan untuk kepentingan para pemimpin di tempat ini, tapi untuk kepentingan diri saya sendiri juga. Saya merasa bahwa dalam lewat dari pelayanan, bahwa karakter saya semakin terus diproses. Mungkin hari ini saya masih banyak kurangnya, mungkin hari ini saya masih banyak lag-nya, tapi saya bersyukur bahwa saya terus dibentuk dan saya terus diproses lewat dari setiap pelayanan. Dan saya berharap juga hal yang sama, kita semua masuk dalam pelayanan dan kita merasakan hal itu. Ketika karakter kita semakin dibentuk, bukan untuk keuntungan gereja, tapi ketika kita keluar dari gereja, ketika kita di dalam gereja, dimanapun kita berada, karakter ini yang menunjukkan siapa diri kita. Dan bukan cuma saya pastinya yang merasakan hal ini. Saya percaya bahwa setiap saudara-saudara yang mungkin udah melayani sangat lama di gereja ini, dan ketika saya dalam salah satu pertemuan waktu live kayak gitu ya, lagi sharing-sharing tentang selama bulan pelayanan kayak gitu, tentang melayani. Salah satu anak live kayak gitu ya, dia bilang, anggota live saya bahwa bilang, dia melayani di gereja, dia juga melayani di luar. Tapi ketika dia melayani di luar, ketika dia salah, mungkin yang dikoreksi hanya tugasnya. Tapi ketika sikap hati dia salah, ketika dia mungkin sikap hatinya enggak benar, ketika mungkin sikap hatinya lagi kesel sama orang, cuma di gereja yang ketika itu dia ditegur. Dan saya mau bilang, that's why itu mengapa itu saya bisa bilang bahwa ketika kita melayani di gereja, karakter kita dibentuk. Orang-orang di luar sana nggak peduli. Yang penting kita ngelakuin tugas kita dengan baik, tugas kita dengan benar. Di gereja kita belajar bahwa melayani bukan soal tentang tugasnya selesai, tapi tentang hati kita, tentang karakter kita. Dalam melayani banyak hal banget prinsip yang mungkin kita pegang. Tapi satu hal yang saya mau sharing bahwa ketika melayani, mari pastikan bahwa kita melayani dengan dasar dan pondasi yang benar, yaitu kasih. Saya mau ajak kita semua sama-sama baca ayatnya di Kejadian 29 ayat ke-20. 1, 2, 3. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel.
Di ayat ini dibilang bahwa Yakub ingin mendapatkan Rahel dan dia harus bekerja selama 7 tahun. Bahkan dia harus menambah waktunya 7 tahun lagi menjadi 14 tahun. Tapi itu semua enggak dia rasakan menjadi sebagai beban karena dia begitu mengasihi, dia begitu cinta sama Rahel. Sehingga beban itu yang dianggap orang-orang mungkin beban, tapi itu menjadi kesukaan bagi Yakub. Nah, aku berharap kita sama-sama bahwa mengerti bahwa ketika sebegitu besarnya cintanya Yakub kepada Rahel, biar segitu besarnya juga cinta kita sama Tuhan, amin. Ketika kita mencintai Tuhan, kita tahu bahwa kita melayani juga orang-orang sekitar kita. Kita melayani dengan kasih. Dan pelayanan ini tidak akan menjadi beban. Nah, kasih mengubah beban menjadi kesukaan. Tapi kalau kita anggap melayani itu adalah sebuah tugas, maka tugas itu akan membuat yang tadinya kesukaan menjadi beban buat setiap kita. Dan saya mau bilang bahwa ketika kasih mengubah beban jadi kesukaan, akhirnya ketika kita dalam melayani kekurangan orang-orang sekitar kita, kita akan tuntut mereka untuk mereka terus berubah. Kita akan tuntut mereka untuk bisa perfect. Tapi ketika kasih menjadi dasar dalam kita melayani, bahwa kekurangan orang-orang sekeliling kita nggak masalah. Kekurangan orang-orang, kelemahan mereka nggak akan jadi masalah buat kita. Tapi mari hari-hari ini kita mengerti bahwa kasih ini yang harus terus menjadi dasar dalam kita melayani, dimanapun kita berada. Aku mau ajak kita sama-sama baca ayatnya di 1 Korintus 3, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. 1, 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Di ayat ini dibilang bahwa nggak penting apapun yang kita tabur. Jadi apapun yang kita tabur, terus lakukan aja. Jadi ketika mungkin kita melayani orang lain, mungkin orang lain belum berubah, mungkin orang lain nggak langsung mengenal kasihnya Tuhan, tapi aku mau bilang bahwa jangan berhenti mengasihi, jangan berhenti melayani. Karena tugas yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan selalu percaya bahwa apapun yang kita tabur, apapun yang kita korbankan dalam pelayanan, uang kita, waktu kita, apapun yang kita korbankan gak ada yang pernah sia-sia. Tapi semuanya diperhitungkan sama Tuhan. Mari kita sama-sama melayani di dalam Tuhan lebih lagi, di keluarga kita, di gereja, dimanapun kita berada, amin.